Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih bab iktikaf dan qiyam Ramadan. Hadis nomor 723. Kita tamatkan ya riwayatnya. An Muawiyah bin Abi Sufyan Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadr lailatus sab'in wa ishrin rawahu Abu Dawud wa rajihu waqfuhu wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha ala arba'ina qawlan awradtuha fi Fathil Bari. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang Lailatul Qadar atau kapan Lailatul Qadar itu. Lailatul sab'in wa isrina. Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 Ramadan. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa rajihu, tetapi yang lebih kuat itu waqfuhu. Hadis ini mauquf. Wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha, dan telah diperselisihkan tentang menentukan atau memperkirakan waktunya. Ala arba'ina qaulan, ada 40 pendapat. Auradtuha fi Fathil Bari, dan saya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyusun Bulughul Maram ini, saya menulisnya atau menjelaskannya di Fathul Bari. Pada waktu yang lalu kita bicarakan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa. Sebab satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu usia manusia, bahkan banyak yang tidak sampai kepada usia 1000 bulan. Kalau dibagi dengan 12 berarti itu 83 tahun. Barangkali kita sampai ke usia itu, tapi ayeuna teh sudah agak bosan hidup di dunia teh. Ya, bosan. Alasan bosan itu karena penyakit. Alasan bosan hidup di dunia itu karena kondisi kita berubah. Kalau kondisi kita tetap segar, bugar,
Ya. Giginya masih kuat, lututnya juga sehat, gitu ya. Semangat sehat. Nah, itu betah sampai usia 83 tahun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita. Yang pertama itu dari rambutnya yang hitam menjadi putih, giginya yang kuat menjadi goyang, kulitnya keriput, tenaganya berkurang. Nah, ini. Tapi katanya tambah kaya. Ada perak di rambutnya, ada emas di giginya, ada gula di darahnya, ada batu di itu. Dan makin hari makin sopan, sebab bongkok. Nah, ini yang kita pikirkan, di surga itu tetap muda. Bapak-bapak kira-kira berusia ya antara 23 sampai 33 lah. Usia badannya itu dan sehatnya juga. Kalau perempuan dari 20 sampai 27 sampai 27. Kan sekarang 72. Nah, itu 27. Selama 83 tahun itu sanggupkah kita melaksanakan ibadah tanpa henti dan tanpa dosa? Tentu tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Terus-terusan, sekalipun tanpa dosa pun kita kan harus istirahat. Harus makan, harus tidur. Ini selama 1000 bulan. Dan diceritakan dulu pernah ada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Usia zaman dulu itu kan sampai ratusan tahun ya. Nabi Ibrahim juga katanya 400. Ada lagi yang menyatakan 250. Yang jelas Nabi Nuh itu 950. Sehingga 1000 bulan itu mungkin saja beribadah selama 83 tahun. 83 tahun Nabi Ibrahim masih remaja. Kan di sunatnya itu pada usia 80 tahun. Pada usia 90 tahun baru punya anak. Ya kalau 90 tahun, kalau 100 tahun saja. 100 tahun dari 400 tahun itu pun sama dengan 25 tahun dari 100 tahun. Ya, masih muda. Ibadahnya adalah siang, saum, malam, sholat tahajud. Kemudian siangnya juga terus berjihad. Nah, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, saya ingin mendapatkan atau kesempatan ibadah seperti itu. Tapi rasanya tidak mungkin. Dan memang tidak mungkin. Kita akan mulai balik itu pada usia ya 7 tahun atau 10 tahun. Jadi kalau sekarang usia kita 70 tahun, ya itu baru 60 tahun. Ya tadi campur dengan maksiat, dengan durhaka. Nah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu hidup sampai ratusan tahun. Tapi manfaatkan saja Lailatul Qadar. Jadi kalau kita mengalami Lailatul Qadar selama 50 tahun, wah, dikalikan deui ana 83 tahun. Satu malam kali 50 itu 50 tahun. Tetapi yang kita lakukan kan tidak begitu sampai sekarang juga. Sebab pada dulu itu kita tidak tahu Lailatul Qadar, sekalipun tahu tidak tertarik itu dulu. Tapi sekarang juga tidak tertarik.
Tapi kalau kita pikirkan, ya, pikirkan di akhirat itu apa yang akan kita bawa? Dan ini masih kesempatan berapa hari lagi ke Ramadan itu? 60 ya. Itu awalnya. Ya, tambah 20, 80 hari lagi kita memasuki Lailatul Qadar. Manfaatkan itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar mencari Lailatul Qadar itu. Dulu ada orang yang para sahabat ya, yang para omong berdiskusi atau ya sampai hampir bertengkar itu, menebak-nebak kapan Lailatul Qadar itu. Sebab Rasulullah akan mengumumkan apa Lailatul Qadar itu. Para sahabat itu antusias, diam di masjid sebab ada pengumuman, karena penasaran dan ingin tahu tentang waktunya. Sampai ada orang yang bicara begini, cek saya malah 10 pertama, ada lagi yang menyatakan pasti tengah antu biasanya akhirnya sedang gitu. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang atau masuk ke masjid, saya tadinya akan mengemukakan itu, tapi kalian bertengkar. Kalian itu menebak-nebak. Ada dua kata, saya lupa, saya dilupakan. Kapan Lailatul Qadar itu? Nampaknya Rasulullah SAW tahu, karena diberitahu kapan Lailatul Qadar itu. Tapi beliau merahasiakannya. Karena itu kata Rasulullah SAW, "Iyatamisuha fil ashril awakhir." Sekarang cari saja di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata cari itu adalah perintah. Walaupun tidak menunjukkan wajib, tapi perintah itu kita harus sungguh-sungguh. Sebab ini nilainya lebih daripada yang lain. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang pendek. Dalam surat yang pendek itu jadi perhatian itu ya. Kalau suratnya panjang, kemudian di tengah Quran, itu apa orang teh? Kita mau untung weh suratnya teh ponok gitu. Banyak orang-orang yang menebak, di antaranya hadis ini yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Karena itu di Makkah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, malam itu sesak. Syarat masjid itu. Banyak orang yang ingin datang ke masjid malam itu. Hanya satu malam itu. Di kita juga ada itu. Bahkan setelah dihitung-hitung katanya, dari pada kalimat-kalimat Quran surah Lailatul Qadar itu ada 27. Nah, jika dihitung tadinya, pada orang sering sarang hitung-hitung gitunya, tapi itu bukan dalil, tapi mungkin saja. Nah di sini mungkin hadis ini yang menjadi alasan bahwa Lailatul Qadar itu pada malam 27. Ini dari Abu Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu adalah orang pemuda yang cerdas, yang dulunya kafir. Bahkan Muawiyah itu pernah menyerang orang-orang Islam. Muawiyah, Abu Sufyan itu kan tokoh, dan mun ayeuna mah Abu Sufyan teh raja lah, raja Quraisy. Nah, itu adalah oposisi Nabi Muhammad, Abu Sufyan teh. Tapi perlu diketahui, putra Abu Sufyan menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW ke Abu Sufyan itu mertua. Jika gitu tanya.
Sebab putra Abu Sufyan ini saudara Muawiyah ini masuk Islam, namanya Ummu Habibah. Sudah menikah. Hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Dengan suaminya. Suaminya tertarik dengan agama Kristen. Si suaminya itu. Kemudian masuk Kristen. Tinggal Muawiyah seorang janda muda. Dikatakan belum punya anak. Bisa kita bayangkan Ummu Habibah itu bapaknya kafir menentang Nabi Muhammad, Ummu Habibahnya Muslim, suami tidak ada, berada di tempat orang lain di Ethiopia. Kemudian kata Najasyi, sudah kamu saya anggap menjadi anak saya saja, kata Najasyi itu. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan berita sampai ke Ethiopia, maka Raja Habasyah menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW dengan mas kawin 1 kotak emas, bukan kotak kecil. Pendulang sakotak emas, sakitu kotak kotak. Ini segenggam. Kan dulu kopi nang aku. Segenggam emas. Gitu sama. Ya, karena itu Ummu Habibah istri Rasulullah yang paling banyak perhiasannya. Puguh we ka Abu Sufyan teh jadi tambah keureunya gitu. Aduh, anak saya cenah menjadi istri Muhammad. Suatu saat pada tahun ke-8 Hijrah Rasulullah mau menyerang Mekah dengan para sahabat. Itu Fathu Mekah, Abu Sufyan datang ke Madinah. Itong jadilah senang perang tepan orang teh dulur cenanya lain mah dulur ti karer cenah matakhir. Itu Abu Sufyan datang ke Ummu Habibah, pernah ada di tenda gitu. Jadi sudah berjalan itu, sudah keluar kota Madinah, datang kadinya Abu Sufyan itu. Nya ka anak pedenya. Ketika Abu Sufyan mau duduk di sajadah Rasul yang terbuat dari kulit me, diduduk Ummu Habibah teh. Jangan duduk di sana. Ini tempat Rasul. Lamun Abu Sufyan urang bojong soang nyariterna teh kieu. Kumaha tah, Pak? Teh sopan ka kolot cenah gitu. Kurang ajar anak teh. Eta teh ajaran Muhammad nepi ka kitu teu hormat ka kolot. Ieu mah tempat bersih. Nepi ka kitu diolok supaya Nabi Muhammad menghentikan perjalanan, sebab ini akan terjadi huru-hara atau perang yang dahsyat. Kan selama ini perang itu ke Madinah orang Quraisy, ini orang Islam menyerbu ke Makkah. Dan di Mekah sebetulnya sudah banyak orang Islam yang ditahan oleh orang Quraisy. Nah, itu strategi Nabi Muhammad SAW. Makanya pemimpin itu harus patonah. Patonah teh patin, orangnya cerdas begitu. Kalau amanah, amin. Kalau sirkun, sidik. Kalau tabligh, mubalik. Jadi pemimpin itu harus banyak omong. Harus banyak omong. Bagaimana akan menyampaikan ide dan sebagainya. Nah, itu pemimpin Nabi Muhammad. Syarat jadi Nabi eta mah. Nah, kemudian datang ke Ali, datang ke Utsman, ke Abu Bakar. Tuan-tuan tah kami nantu mah. Itu Muawiyah ya. Cerita Abu Sufyan.
Tahu istri Abu Sufyan siapa? Istri Abu Sufyan itu Hindun. Hindun yang memutilasi Hamzah. Putranya Muawiyah. Gitu. Jadi ada pengaruh ke anaknya. Tapi suatu saat Muawiyah ini menjadi khalifah. Sebab pada zaman Ali bin Abi Thalib, pada zaman Utsman itu kan dibunuh di masjid sedang baca Quran, kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah, tetapi dituntut oleh masyarakat agar menuntaskan perkara pembunuhan Utsman. Sampai Aisyah menghimpun satu kekuatan, terjadilah perang antara Islam dengan Islam. Aisyah dengan Ali. Kemudian terjadilah dua blok kekuasaan. Dan Muawiyah pada saat itu menjadi gubernur di Mesir. Pada zaman Utsman pada zaman Utsman itu terjadi nepotisme. Jadi semuanya dulur-dulur Utsman bin Affan yang jadi khalifah itu, dengan alasan supaya mudah untuk mengontrol. Tapi kenyataannya Utsman usianya kan 85 tahun meninggalnya itu. Nah, tapi ada jasanya Muawiyah itu. Muawiyah itu ketika masuk Mesir dan ada membuat tenda, di atas tendanya itu ada burung yang sedang bertelur. Kan tenda itu harus pindah. Ketika tenda pindah, saya tidak akan memindahkan tenda ini karena ada burung yang belum bisa terbang, nanti saja gitu. Nah, orang-orang sana melihat eta kamanuk oge nu pika kitu cenanya. Pan di urang mah ditembak gitu teh. Mun gede dipencit. Mun nogna keneh diloklok. Itu teh Pustot nama burungnya itu. Sehingga daerah itu terkena Pustot. Tuh hebatnya Muawiyah. Dan Muawiyah itu menjadi saingan Ali bin Abi Thalib, mendirikan daulah Bani Umayyah. Eta teh dinasti daulah teh. Dinasti Bani Umayyah itu yang pertama adalah Muawiyah khalifahnya. Itu di Baghdad, di Irak. Sedangkan Khalifah Ali di Madinah. Di Madinah itu Ali itu pada saat itu, termasuk juga daerah Iran itu dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Tah aduh panjang keneh teh dongeng teh nya heupeun kadinya kayak lah terangkeun deui. Itu Muawiyah, dan Muawiyah itu menjadi sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kata Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 27. Ini riwayat Abu Dawud. Ar-rajihu waqfuhu. Nah, setelah diteliti, hadis ini adalah tidak sampai kepada Nabi. Sebab hadis ini mauquf. Nah, kita sudah tahu atau sudah lupa atau masih ingat. Nah, mauquf mau dibacakan lagi? Sebab kemarin ada yang mauquf kita baca itu. Tuh, yang 721 ya beda 2. Sekarang 723. Mau dibaca lagi ya baca lagi lah. Iya, sama itu ar-rajihu waqfuhu. Halaman berapa? Halaman 6 ya, silakan. Mauquf. Fatwa sahabat atau anggapan sahabat sendiri yang diriwayatkan kepada kita dinamakan mauquf, yakni terhenti sampai di sahabat, tidak di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Satu rangkaian perkataan yang dikatakan hadis apabila kita periksa sanadnya dan terdapat hanya sampai sahabat, tidak sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dinamakan hadis mauquf. Jika ada ulama hadis berkata bahwa hadis itu diwakafkan oleh Tirmidzi, maksudnya ialah bahwa Tirmidzi unjukkan atau bawakan sanad yang hanya sampai kepada sahabat, tidak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan ulama tentang satu hadis bahwa mauqufnya lebih kaji, maksudnya bahwa hadis itu diperselisihkan apakah ia mauquf atau maquf, tetapi lebih kaji berat ialah mauqufnya. Iya. Jadi hadis ini hadis mauquf. Walaupun ada yang menyatakan hadis ini bersambung kepada Rasulullah, tapi setelah ditimbang-timbang mauqufnya lebih rajih atau lebih kuat mauqufnya. Jadi ini adalah fatwa dari Muawiyah begitu. Tapi walaupun begitu, banyak orang yang menyatakan mudah-mudahan hadisnya teh benar cenah ieu mah gitu. Tetap saja tanggal 27. Karena itu tentang kapan Lailatul Qadar itu tidak dijelaskan sama sekali. Dan apabila bapak-bapak, ibu-ibu ingin benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, pasti bisa. Asal kita mapai dari tanggal 21. Rasul itu masuk, kemarin itu masuknya tanggal 20. Ya. Tanggal 20. Yang di atas itu 24, 7 hari ya. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 itu. Nah, tapi kalau hadis yang 716 itu Rasulullah masuknya di 10 terakhir. Karena itu kesempatan ini 80 hari lagi kita persiapkan dari sekarang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ini ada 40 pendapat, padahal malamnya ada 10. Tapi pendapatnya ada 40 dengan berbagai alasan. Saya baca itu, yang 40 itu, kesimpulannya tidak ada. Tidak dijelaskan. Walaupun ada yang nyerempet ke 27, karena hadis ini kan kita tahu, hadis ini hadis mauquf. Mungkin orang belajar hadis diantaranya belajar dari Bulughul Maram tuh tanggal 27, tapi tidak dibaca ke handapna. Ini mauquf, pokoknya mah hadis 723 lah. Nah, tapi kita kan sekarang belajar bukan hanya hadisnya juga, kita menimbang kesohihannya. Keterangan hadis ke-722 menerangkan bahwa Lailatul Qadar itu di 7 malam akhir, yakni mulai tanggal 24 Ramadan sampai 30. Hadis ke-723 ini menerangkan bahwa Lailatul Qadar itu di malam 27. Dua hadis itu tidak berlawanan. Karena malam ke-27 termasuk dari 24 sampai 30. Dari 40 macam pendapat, bukan pendapatan ya. Iya mah ada bahasa dulu, bahasa itu kan berubah. Seperti bahasa Arab berubah itu. Sehingga ada orang Arab tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. TKW ge pernah itu tiasaeun baca Quran. Sama baca kitabnya terus di Arab tidak bisa, beda bahasanya. Jadi ini bahasa zaman tahun 50-an ini, tahun 58. Pendapat tuh jadi aya dongeng ya, Nah eta teh geuningan baru belajar bahasa Indonesia dari Jakarta, baru belajar bahasa Indonesia mudik tah pinuh beusna teh. Mulai dari kenaikan sampai keturunan saya tidak dapat kedudukan. Tapi itu penting maka hatinya kita maksudnya. Di sini ada pendapatan. Dari 40 macam pendapat yang tersebut dalam Fathul Bari,
Fathul Bari teh. Fathul Bari adalah kitab Sahih Bukhari sakita kitab opat kali kieu jangkung sakitu jangkungna teh. Nah, ini disyarah, ditahrij dan disyarah. Disyarah teh dijelaskan, ada hadis-hadis yang lain, ada ayat-ayat Quran dimasukkan, bahkan kadang-kadang ayat Quran itu disimpan di atas sebelum hadis itu. Sakit itu apa? Pami sakit. Fathul Bari teh. Itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan banyak, bukan hanya Fathul Bari, tapi ada juga Irsyadus Syari dan yang lainnya. Nah, setelah Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis atau mensyarah hadis Bukhari yang terkenal sahihnya itu, kemudian hadis-hadis yang lain, Ibnu Hajar menulis Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram ini sebetulnya menjadi kesimpulan Ibnu Hajar Al-Asqalani dari seluruh kitab yang beliau ketahui. Tapi kesimpulan ini harus diawali dengan ilmu mustalah hadis dan usul fikih supaya tidak salah menilai. Seperti hanya hadis ini. Di sini sebutkan hadis. Yang sebagiannya ada beralasan hadis pengarang atau penyusun Fathul Bari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil keputusan bahwa Lailatul Qadar itu adanya di malam yang ganjil. Nah, ini kesimpulannya. Di malam 10 malam terakhir di Ramadan, yakni tanggal 21, 23, 24, 25, 27 dan 29. Tetapi yang lebih diharap-harap ialah malam 27. Nah, ini kesimpulan beliau. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini tanggal 27 itu bukan sabda Rasul. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Jadi kumaha itu kesimpulan anak? Ya, kesimpulan nama ya dipapai we ya 27. Tapi, nah ada tapi ini malam 27 itu yang mana? Sebab pada kalanya kita berbeda dengan Arab Saudi. Kita sudah masuk 20, Arab Saudi sudah 21. Kumata. Karena itu bukan yang ganjilnya saja. Dipapai weda pasti ada gitu. Ya. Dan malam itu satu malam tidak mungkin di Arab Saudinya malam Senin, di orang malam Selasa. Hanya satu itu. Hadis nomor 724. An Aisyah qalat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu khamsatu wa Abi Dawud wa sahahu Tirmidzi wa Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika saya tahu kapan Lailatul Qadar itu, saya tahu ini. Jadi Aisyah tidak mempermasalahkan malam berapa, karena Rasul juga merahasiakan. Tapi yang pasti 10 malam terakhir. Jika saya tepat pada malam itu, berarti kita harus setiap malam ya. Apa yang harus saya katakan atau doa apa yang mesti saya panjatkan? Sabdanya, katakanlah atau berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Kalau pengampun, gofirun, ya. Allahumma innaka ghafirun. Allahumma innaka ya ma'afuun. Nah, beda afuun dengan ghafirun. Karena itu saya lebih cenderung memaafkan. Suka memaafkan, maka maafkanlah aku.
Mengapa harus minta maaf? Apakah doa yang 10 jam ya kemarin teh itu 10 jam kan, dari jam 6 sampai jam pukul 6 sampai pukul 4 10 jam. Apakah hanya doa ini? Nah, ini yang jadi perhatian. Sebetulnya Aisyah radhiyallahu anha itu sudah tahu doa-doa yang biasa. Tapi beliau ingin doa yang istimewa. Selain itu, ada kalanya kita menyebut satu perkara yang dimaksud itu yang lainnya. Itu perkara yang diutamakan. Cupir, cupir teh cuci piring. Patriadi naon? Cupir. Cuci piring, apakah piring saja? Enggak. Jeung sendokna, gelas, malahan kastrol, katel. Tapi istilahnya cuci piring. Kan ada itu bagian non di restoran, bagian cuci piring, ya. Itu bukan hanya piring. Hanya disebut piring gitu. Itu disebut satu maksudnya semuanya. Atau ada orang yang bertanya, kumaha bapak teh sehat? Nah, coba beda dengan begini. Kalau kita bertemu dengan orang damang, cenah. Nah, biasanya eta namanya damang, tapi kumaha bapak teh sehat? Cenah. Bapak teh damang, berarti si bapak itu sakit. Sedang sakit. Mengapa yang lainnya tidak ditanyakan? Tak iya penting teh. Sebab yang lain sudah biasa. Sudah biasa. Abu Hurairah ditanya, sebab ada hadis katanya begini, kata Rasulullah tuh, tidak akan diterima dalam Bukhari, tidak akan diterima sholat seseorang apabila hadas. Abu Hurairah ditanya oleh muridnya, hadas itu apa? Kata Abu Hurairah, fusaun au duratun, keluar angin anu ya pas pokoknya mah nyaris tak terdengar. Jeung teu bau deh. Au duratun atau nu ngadorot-dot. Itu yang dijawab oleh Abu Hurairah, padahal hadas itu banyak. Ya, ada hadas besar, ada hadas kecil. Mengapa Abu Hurairah tidak menjawab hadas yang itu? Sebab nu eta mah sudah tahu, sudah hafal. Apa nu eta mah? Ngan ieu kadang-kadang ujug-ujug aya nu malepas kitu teh. Itu batan teu ta eta. Gitu. Karena itu kata Rasulullah, kan ada yang bertanya abdi teh batan teu. Kayak cenah, apabila sudah terdengar suaranya atau tercium baunya. Gitu. Ta eta teh abdi mah cenah jaba keur sales mah terus torek gitu. Siga kudu gede rumah asa we atunya. Nah itu gede rumah asa. Tapi ada lagi sok aya nguruk-buk nya mendesak ke bawah tah. Kata Rasulullah eta mah setan cenah, henteu lain eta mah kitu. Nah, ini kembali lagi mengapa Abu Hurairah menjawab itu? Ini menunjukkan yang lain mah sudah biasa. Siga beberes tah, pulungan beruntah nu lalu tikna. Apa nu gede mah biasa katanya. Ya nu leutikna. Nah, jangan sampai terlewat. Seperti itulah doa ini. Kita harus banyak minta maaf kepada Allah. Beda dengan minta ampun. Kalau minta ampun sudah kita ketahui dosanya. Tapi kalau minta maaf, ya kadang-kadang tidak tahu. Diadu tadi jalan teh. Maaf ya, maaf itu. Mun ngahaja mah hampura cenah tuh. Eta bukan maaf eta mah. Hampura mah jadi dosa. Dan dalam bahasa Arabnya juga beda.
Ghafara yaghfiru mengampuni. Ghafirun yang mengampuni. Kalau afa ya'fu memaafkan. Karena itu di sini sebutkan al-afu, innaka afuwun, suka memaafkan. Mengapa suka memaafkan? Dan mengapa minta maaf? Karena ada hal-hal yang kita lakukan, kita tidak tahu hukumnya. Kalau dosa kan sudah jelas hukumnya teh. Coba saja kita perhatikan ya. Kita kan sering makan daging ayam. Itu halal haram. Nya ayam nama halal. Kan apakah itu bangkai? Itu bukan. Sebab yang bukan bangkai itu harus disembelih. Cara membelinya kata Rasul, cara menyembelih itu harus putus 2 urat. Saya pernah itu beli hulu hayam, beli hulu hayam yang beheungna, perhatikan, uratnya teh teu putus, dihuapeun teu. Saya pernah itu melihat menyembelih itu apa? Hayam, daku sorangan dikit, set, alungkeun, set, alungkeun. Dialungkeun kana naon? Kapan hidup kene hayamna oge? Kumaha teh? Nya. Cenah. Kade Pak. Bapak mencit sorangan. Para lawur mencit sorangan. Kan? Saya tanya itu teman saya di Pasar Anyar, Ustad dah. Hari mencet hayam pakai bismillah, tuh cenah. Ustad teh. Nah, itu pakai peso cenah. Nya maca atau bismillah nama, tapi jangan bismillah cukup we sakali, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wallahu akbar, sama dengan kita istilam ke Hajar Aswad. Bismillahi wallahu akbar, bukan Allahu akbar. Wallah. Dikitu mencitna teh. Saya pernah mendatangi Jagal. Itu sareng Haji Yahya almarhum. Ketika disembelih itu eta sapi encan paeh tos disisit. Pak, ini kan belum mati. Wah, atuh lila cenah. Sedangkan untuk hari Sabtu itu satu kota Bandung, bukan hari Sabtu, hari biasa untuk satu kota Bandung itu 50 ekor sapi. Di RPH teh naon? Atuh lila cenah mah kekejetan heula mah kitu. Kita di sini berapa sapi itu di apa? Di 13 ini itu berapa jam itu teh? Wika duhur dari jam 9, 8, 4 jam ya. 4 jam. Ini subuh harus selesai. Kalau ayam itu dari malam. Kan kita biarkan dulu kerjakan yang ini. Tah, kumaha tah? So. Saya itu punya motor tetebengna nu kitu nya masih kena besi tah. Hilang. Kata salah seorang ustad, saya cenah urang milarian di mana? Tah. Marurah bagus lagi. Sekarang Tegalega itu ada. Karena saya mau beli di toko mahal. Yang wirah mah di dieu. Eta teh halal haram. Nah, matak oge, motor oge dipencit siga hayam tadi. Dituntut bannya dulu ya, yang dijual katu kabelah dia, kitu ka Jatayu. Tak ieu mah tetebengna mah ka Tegalega tuh. Jadi kalau kita mau bikin motor ya di Tegalega bisa. Tim-tim mesin itu ada sapu-sapu. Nah, hal-hal seperti itu hal-hal yang diragukan. Karena itu kita harus banyak minta maaf kepada Allah. Salah satu kesempatannya ini.
Tapi ada keterangan kalau ragu-ragu makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu kudu ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan perasaan ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, halalkan ini. Ini kena lauk, lauk makan tidak dipencitnya. Pan halal bangkainya kemarin juga. Ya, di antaranya itu yang kita makan. Belum lagi yang kita lakukan seperti jual beli tadi. Belum lagi ketika kita lewat musim hujan seperti sekarang, mungkin saja ada orang yang kecepetan. Saya pernah itu, Pak. Jalan Mutu Manikam. Kaliwat, seret kadiu. Saya masih muda saat itu teh. Sia gitu. Urun, Pak. Namun sia cenah wani ka aing teu teh. Pak teh moal turun. Nah, seperti itu ya. Itu juga perlu dimaaf sebab kita tidak sadar yang kita tidak tahu. Kadek tah, untung doa anak pondok. Tapi sok aya sebut Allahumma innaka afuwun karim. Nu ieu we nya. Nu ieu we mah jelas. Batur aya tina afuwun karim mungkin saja ada. Mana dalianya? Hese ini nu ieu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi istighfar istirham itu sudah biasa. Eta mah harus biasa. Istighfar istirham yang lainnya sebab 10 jam dia pirahu ngadoana ieu wungkul. Doakan siapa saja, doakan diri kita, orang tua, anak, saudara, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang tidak kita lihat, bahkan kita tidak kenal, seperti orang-orang Palestina. Nah itu saat Lailatul Qadar. Karena itu setiap orang pasti dapat Lailatul Qadar dan bisa doain. Kesempatannya tidak seperti haji, doa di Arafah, atau ketika umroh doa di Safa dan Marwah. Hadis terakhir, atau hadis terakhir teh. Sebab kesananya kita mau haji. 725 An Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashuddu rihala ila salasati masajid Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diadakan perjalanan. Jadi la tasyuddu teh ulah nepi ka ngahajakeun merencanakan dengan penuh semangat nepi ka nabung bakat ku hayang. Nabung bakat ku hayang teh naon? Karena keinginan yang kuat sampai nabung. Tidak boleh mengadakan perjalanan sampai begitunya. Namun sampai begitu teh sebegitunya nepi ka kitu. Itu ya. Kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah, masjidku ini yaitu di Madinah yang disebut dengan Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa dan ke Masjidil Aqsa. Ini kaitannya dengan i'tikaf. Sebab ini masuknya i'tikaf di bulan Ramadan. Jadi kalaupun mau harus ke Masjidil Haram itu waktu bulan Ramadan, karena di sana i'tikaf di sana itu lebih besar pahalanya. Kalau sholat di Masjidil Haram itu berapa kali lipat daripada Masjid GBA? 100.000. Kalau Masjid Nabawi 10.000. Kalau Masjid Aqsa 1.000. Nah, Bapak Ibu, cobalah nabung ti ayeuna nya ka Masjidil Haram, murah itu.
umroh itu. Dan sebentar, hanya 1 hari. Caranya begini, nabung, saongkoskeun dua pulang pergi, ya, dari Jakarta ke Jeddah. Dari Jeddah naik taksi itu banyak tuh, haram cenah gitu. Naik ke masjid, ke haram, dan masjid haram mah udah katinggal di mana-mana. Jadi di kapalnya sudah ihram, ya. Di konuman aja nanti diberitahu oleh saya lah. 20 menit lagi biasanya masuk ke kono manazil, kemudian kita ucapkan ihlal umroh, labbaika umrotan, diikuti dengan labbaika Allahumma labbaik, nanti bab hajinya. Kemudian sampai ke imigrasi, kemudian keluar dari bandara, cari taksi, pendidiknya di Bandara Soekarno-Hatta kan ada taksi. Itu banyaknya menawarkan kan pergi ke haram, masuk ke Masjidil Haram, Masjid Tabiah, sampai di garis hijau, dulu garis coklat, lampu hijau, kita hentikan Tabiah, kita baca Bismillahi wallahu akbar sambil isyarat, tawaf 7 kali antara Safa dan Marwah, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah itu datang ke Maqam Ibrahim dan mengucapkan watahidu min maqam Ibrahim, salat 2 rakaat di sana. Rakaat pertama baca Al-Kafirun setelah Fatihah, yang kedua Qul huwallahu ahad setelah Fatihah, terus naik ke Safa baca inna Safa wa Marwa tamsailah, kemudian berdoa menghadap ke Ka'bah. Tuh ayat, pokoknya setiap lantai itu menghadap ke Ka'bah. Di sana mendoa, panjang ta doanya teh. Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali, dan antara itu ada doa. Kemudian jalan sampai ke Marwah 1 kali, sama di sana juga melakukan itu, bolak-balik, berawal dari Safa, berakhir di Marwah, gunting rambut. Setelah itu ganti baju, setelah ganti baju menggat taksi ke Jeddah, pulang ke Jakarta. Eta umroh teh 20 juta itu biaya kapal teh yang paling bagus 8 juta, jadi 18 juta, 2 juta gitu. Itu makan mah di sana murah. Tapi nah atuh bet lila umroh teh ulin. Itu iya. Kan lebarnya itu ka Pangandaran lo wongko balik deui piraku. Haji hanya 6 hari. Haji itu 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bahkan yang 13 itu bisa pulang lagi. Karena itu yang ada yang 10 hari, ada yang 21 hari, ya. Kita rata-rata 40, sekarang 38 hari. Mau tidak? Tanggulkan sakit tuh. Nah, ari nyicil motor tiasa. Tuh ta. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Coba ieu mah, ya. Bahkan ada orang yang pergi haji naik motor teh dia teh. Iya, naik motor 6 bulan ya. Naik sepeda berapa bulan? Orang Jawanya tepi ka ditu asa bisa nama we. Dan nanti di jalan itu banyak yang memberi. Masa orang Thailand ke Borobudur tepi jalan kaki ya, kita tidak. Tapi itu bagi anak-anak muda sok ayeuna harus mempunyai cita-cita. Ini harus punya cita-cita. Tuh cenah teu ka Masjid Nabawi, tambahan ongkosna. Pergi ke sana naik taksi, tong naik kereta cepat. Habis
1 juta 20 2 jam, wah lebar. Ya, kalau yang murah, kalau yang ingin yang murah naik itu truk sehingga ke Pangandaran kan naik truk itu mayar. Ulang lagi. Dan yang paling bukan tidak menarik ya, ragu-ragu eta ka Masjid Aqsa. Ke Masjid Aqsa padahal ini harus 3 masjid walaupun nilainya berbeda. Ke Masjid Haram, Masjid Nabawi itu tidak perlu masukkan ke kenceleng. Tapi kalau ke Masjid Aqsa kata Rasulullah harus sedekah di sana untuk penerangan, untuk pengurusan. Tapi kan orang sieun ku Israel deh. Nah, sensasi dan tantangannya berat. Kalau mau satu kaligus itu siapkan saja 55 juta satu kaligus itu. Jadi Masjid Haram, Masjid Nabawi, kemudian ke Yordan dulu sebab kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dari sana masuk. Tapi tantangannya memang berat. Coba cita-citakanlah gitu. Kalau dicita-citakan Allah pasti memberi jalan. Pan manjada wajada. Di mana ada kemauan jalan. Naon teh cenah bahasa Inggris teh? Apaan ada buya-buya di bel. Ketiga masjid ini harus jadi cita-cita. Boleh ke Eropa juga, menyok ke Eropa, tapi ka dieu henteu. Nepi ka nabung atuh. Tapi kalau banyak uang boleh ke mana-mana. Ini mah la tasyuduriha itu kudu nabung. Alhamdulillah tamat. Muka di nama lah tidak perlu dibaca. Sebab ada orang-orang yang datang ke Jabarah mah itu. Tujuannya untuk awet cenah. Balik di Mekah. Selesai. Ada yang datang ke tempat-tempat yang lain di Arab, nyenak batu ngahajak. Oke, ngadamba bumi jadi pondasina eta gitu. Jadi kemusyrikan. Insyaallah kita masuk ke bab haji. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.